Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran TIK pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Absen dulu yang hari ini nggak masuk siapa? Zaria. Kenapa? Sakit. Kita doakan supaya Zaria cepat sembuh ya. Amin. Kalau yang lain baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Semangat pagi. Pagi Luar biasa. Ulang. Sambil mengepalkan, kalau kalian semangat berarti harus semangat semuanya. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Pembelajaran hari ini sebelum masuk tentang ini sudah pernah dapat ya berpikir komputasi algoritma? Sudah? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang pertama. Hal-hal apakah yang rutin atau berulang dilakukan setiap hari? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira? Aku. Ya. Anissa mau melakukan apa? Mandi. Oke. Apalagi? Tidur. Tidur. Siapa lagi? Siapa apa? Beribadah. Oke. Makan. Nah, berarti kalian itu melakukan setiap hari secara berulang-ulang. Yang kedua, apakah hal tersebut dilakukan harus menggunakan prosedur, langkah, atau urutan yang benar? Iya. Ya. Kalau mandi, kalian harus pakai tangan apa? Kanan. Paham ya? Sebelum masuk kamar mandi, menggunakan kaki kiri. Oke. Itu yang dinamakan dengan prosedur atau tata cara. Kemudian yang ketiga, mengapa hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur, langkah, atau urutan yang benar? Kira-kira ada manfaatnya enggak? Ada. Misalnya makan nih, kamu harus sesuai dengan prosedur. Manfaatnya apa? Agar Yang jawab makan tadi siapa ya? Clarissa. Oke, Clarissa. Kira-kira makan harus sesuai dengan prosedur, manfaatnya apa? Biar makannya enak. Biar makannya enak. Oke, kira prosedurnya apa aja? Mulai dari mana? Ambil piring. Oke. Terus buka itu rice cooker. Nasi. Terus ditutup. Ya, terus Terus ambil ikan. ambil ikan. Habis itu? Makan. Habis itu makan. Nggak pakai duduk, nggak pakai cuci tangan ya. Itu kan harus sesuai dengan prosedur. Sip. Next. Kemudian kita bayangkan kalau kalian jadi robot. Robot hanya bisa bergerak kalau ada instruksi jelas. Kalau instruksinya salah, robot akan bingung. Nah, supaya robot bisa bekerja dengan benar, kita harus membuat algoritma yang tepat. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami algoritma dan komputasi dalam konteks kegiatan sehari-hari.
Yang kedua, mengubah algoritma menjadi flowchart digital menggunakan draw.io. Sudah pernah membuat? Belum. Oke, nanti kita belajar bersama ya. Nah, sebelum belajar ini ada tebak-tebakan. Kira-kira gambar apakah ini? Silakan, siapa yang bisa jawab? Kira-kira gambar apa ini? Ada mata, ada ikan, ada baut. Nah, ini sudah ada instruksinya. Gimana? Siapa yang mau angkat tangan? Ya. Malaikat maut. Malaikat maut. Pintar. Tepuk tangan dulu. Next. Ada lagi. Nah, siapa ini yang bisa? Agak panjang ini. Ada. Ini kira-kira bendera apa? Cina, pintar. Ada bendera Cina, ada tas, ada. Aku apa itu? Gurita. Gurit. Cinta. Mana ada daya ini? Ada cumi. Gimana ya, Man siapa? Cinta apa? Cinta cuma. Bukan cinta cuma ini. Oke, cinta cuma buang waktu. Lanjut. Itu apa ya? Ini gambar apa kira-kira? Biola, tapi O-nya dibuang. Bila kamu salah Obat. ini apa ini? Salah pilih. Diulang, kompak. 1, 2, 3. Cinta buang waktu bila kamu salah pilih. Oke, maka tepuk tangan untuk kita semua. Next ya. Nah, ini materinya ada di buku paket. Silakan buku paketnya yang halaman pertama dibuka. Berpikir komputasi adalah metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan teknik komputer dan informatika. Ada 4 cara berpikir komputasi. Silakan dibaca. Siapa Nafisa? Yang pertama apa itu? Dekomposisi. Artinya? Memecah masalah besar jadi bagian kecil. Oke, yang kedua silakan dibaca, Laura. Mengenal pola. Menemukan kesamaan atau pola dari berbagai kasus. Oke, yang ketiga Rima. Abstraksi. Fokus pada hal penting, mengabaikan detail yang dapat tidak Relevan. Oke, gugup. Oke, yang terakhir silakan dibaca Mutiara. Algoritma. menyusun urutan langkah instruksi yang jelas dan bisa diikuti. Nah, di 4 cara teknik berpikir komputasi nanti yang kalian aplikasikan ketika pembelajaran setelah ini ya. Kemudian algoritma dasar artinya urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nanti di akhir kalian akan menggunakan flowchart dengan draw.io, merupakan diagram yang menggambarkan urutan langkah secara visual. Ternyata kalau kalian memahami suatu bagan, di situ tuh ada simbol-simbol, ada artinya. Kalau simbolnya oval, artinya simbol memulai melaksanakan perintah dan mengakhiri perintah. Kemudian kalau simbolnya persegi panjang, artinya langkah kerja yang kalian lakukan. Kalau simbolnya jajar genjang, artinya ada input atau output yang dihasilkan.
Kemudian kalau simbolnya belah ketupat itu artinya pilihan atau percabangan. Kalau draw.io sendiri, yang pertama adalah membuka, caranya nanti membuka aplikasi, memilih simbol, menghubungkan langkah dengan garis alur, menyimpan dan mengeksplor hasil. Semuanya silakan, Chrome-nya silakan dibuka. Insya Allah semuanya sudah connect dengan internet. Chrome dulu, nanti sesuai dengan instruksi. Go it. Sudah nerima LKPD semua ya? Silakan dilihat perintah yang pertama. Kalian buka game. Kalian nanti bermain game Papas Donat. Artinya kalian sudah pernah membuat donat? Sudah pernah membuat donat? Sudah. Nah, sekarang buat donatnya dari game. Gimana ini? Silakan diketikkan di Chrome-nya. Tulisannya seperti ini. Ini yang ada di atas ya. Pak, saya share ke Anissa. Mbak Anissa bisa share ke temennya? Bisa, Bu. Linknya? Oh my god. Nah, diketik sesuai dengan link itu ya. Crazy. Kamu ketik aja papa petik atas Donutaria. Iya. Saya keliru WA-nya. Di aku nggak ada, Bu. Sudah nemukan semuanya? Gimana itu pertanyaannya itu? Gimana? Ya. Main. Pilih yang klasik ya, Bawah, Dok. Yang buat donat. Astagfirullahaladzim. Terserah, pilih yang basic, ya yang MPT slot. Kamu kembali lagi nggak apa-apa nanti. Kembali lagi ya. Ya, tunggu. Dia masih loading. Saya tunggu, masih muter. Ya memang. Nah, oke. Itu pilih karakternya. Yang tulis bukan dari tokonya, tapi ketika kalian pesan. Nulisnya ketika memulai pesan. Jadi kamu mesen dulu, iya sesuai dengan perintahnya. Sudah, itu sudah buat, itu sudah nyetak. Kembali aja, ulang. Tahapannya ditulis. Halo, tahapannya ditulis pakai bahasa Indonesia ya. Pilih. Iya. Ini ditulis dulu alat-alatnya apa aja, nanti bahannya apa, kemudian tata caranya gimana, tulis di sana. Ya. Alatnya tuh yang ditulis. Loh, kok adonan? Belum kue ngono lho. Apanya? Namanya diklik aja. Ya apa aja? Kamu tulis tadi ada alatnya apa aja. Belum. Dia belum. Alatnya. Jangan lupa ditulis loh ya, yang satu menulis. Dia itu adonan. Iya. Iya kasih dia adonan. Dia buat pesen 3 donat. Kalian ketik di mana? Di Google-nya draw.io. Sudah? Gamenya sudah selesai semua ya? Iya. Oke. Nah, sekarang tugas yang kedua sesuai dengan yang di LKPD, klik aja. Sudah keluar kayak gini? Sudah. Kalian nanti tugasnya membuat langkah yang ada di LKPD halaman kedua
bentuk menjadi sebuah bagan. Nah, flowchart-nya dibuat dengan aplikasi draw.io sesuai dengan ketentuan yang ada di LKP di halaman kedua. Kalau dia memulai, berarti tandanya bangunnya memakai bangun apa ini? Oval. Kemudian yang proses pakai bangun apa? Persegi panjang. Nah, yang terakhir juga oval. Bu, kalau misalnya saya pengennya ada inputnya, ada yang gosong, nggak gosong, boleh kamu tambahkan jajar genjang di bawahnya, ya. Input itu apa? Yang dihasilkan, outputnya yang dihasilkan, ya. Kalau nggak perlu ya kayak gini aja, lurus. Paham ya? Silakan kalian buat dan dibuat sesuai dengan kelompoknya, ya. Ini ya Bu. Nah, oke, lanjutkan. Sampai berapa langkahmu itu nanti diketik pakai teksnya. Di sini ada teks ya, di pojokan ini. Teks. Bu, teksnya di sebelah mana Bu? Teksnya ini. Sebelahnya kotak. Ketiknya gimana? Ada teks itu loh, sebelahnya persegi panjang. Sebelahnya style kan Bu. General, yang bagian general. Habis sebentar. Terima pesanan. Kontrol C, kemudian kontrol V. Apanya nih? Ini teks. Nah, tambahkan. Geser aja ke sebentar. Ya. Nah, kamu mau buat baru? Itu di sini Melanjutkan yang tadi. Ini di X aja. Oke, tulis star. If itu berarti pakai tulisan star ya, star tulisannya. Kopiin aja, copy dari sini. Loh, ini butuh sabar. Kok malah teks Kamu di sini. Nah, wes tinggal pindahkan. Tulis. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, ada perwakilan dua kelompok untuk menjelaskan hasil kerjaannya. Siapa ini kira-kira? Silakan angkat tangan. Angkat tangan, silakan. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Zoya dan Sabrina. Oke, silakan dikenalkan dulu. Kenalan dulu. Assalamualaikum Yang lain diperhatikan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Zoya Raya Rabani. Nama saya Sabrina Alfia Arini. A. Identifikasi alat dan bahan. Sebutkan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan donat pada game tersebut. Penggulung adonan, pencetak adonan, dan tempat penggoreng. 2. Sebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan donat pada game.
adonan tepung, minyak, saus coklat, stroberi dan lainnya, dan topping. B. Algoritma pembuatan donat. Tuliskan langkah-langkah pembuatan donat dalam bentuk algoritma sederhana berdasarkan pengamatanmu di game tersebut. Yang pertama, menerima pesanan pelanggan. Yang kedua, membuat dan membentuk adonan. Yang ketiga, goreng hingga matang, jangan lupa dibalik. Yang keempat, tiriskan lalu beri saus dan topping sesuai pesanan. Berikut ini topping dan sausnya. Sausnya kedua yaitu coklat dan stroberi. Toppingnya keju dan misis. Setelah itu letakkan di sebuah wadah. Lalu berikan pesanan kepada pelanggan. Selesai. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompoknya Mbak Zoya. Ada yang ditanyakan? Nah, sebentar ya, dari sini dilihat. Ini pertama ada startnya. Lambangnya ini bangun datar elips ya. Kemudian ada persegi panjang. Ini langkah-langkahnya. Ternyata tadi memainkannya pesenannya donat coklat dan donat stroberi. Yang coklat pakai topping, berarti diturunkan lagi. Toppingnya apa? Keju sama misis. Kemudian di akhir jangan lupa dikasih elips lagi. Paham ya? Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Andara. Saya Astrid Pratiwi. Dan ini dia alat-alat yang digunakan dalam pembuatan donat pada game. Yang pertama ada cetakan donat, kedua kompor, nampan, kardus untuk donat, rolling pin. Bahan-bahan yang digunakan adalah adonan kue, strawberry jelly, selai coklat, topping. Langkah-langkah pembuatan donat. Terima pesanan. Pertama terima pesanan. Kedua. Yang kedua mencetak adonan donat. Yang goreng adonan donat. Yang keempat tambahkan topping sesuai pesanan dan yang terakhir sajikan kepada pelanggan. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Coba dilihat kira-kira sama nggak tadi sama yang punyanya kelompoknya Zoya? Sama. Beda. Bedanya di mana? Ada warnanya. Ada apanya warnanya? Oh, iya ya, ada warnanya. Kalian juga bisa membuat itu menjadi warna. Enggak, maksudnya stepnya sama enggak tadi? Langkahnya sama. Oke. Ini juga rasanya apa? Oh, dia memilihnya adonannya ada dua. Di sini ada dua, coklat sama vanilla ori sama coklat ya adonannya. Kemudian toppingnya stroberi sama coklat. Coklatnya enggak ada toppingnya lagi ya? Enggak ada. Oh, kalau tadi coklatnya bertopping. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nisa. Silakan duduk. Manfaatnya membuat flowchart itu berbagai macam. Seperti nanti kalau kalian bergabung di organisasi IPM, kalian bisa membuat bagan kepengurusan dengan flowchart itu mudah ketimbang pakai Word biasa ya. Nah, sebelum diakhiri,
ada kuis yang harus dikerjakan. Kuisnya sudah saya share di Anissa, silakan Sa. Dilanjutkan ke temannya pakai kuisis, diklik aja. Ada paketan semua kan? Ada, Bu. Pakai wifi. Pakai HP kan, Bu? Pakai HP. Ya, pakai HP-nya masing-masing ya, kerjakan. Yang nggak ada paketan pakai laptop aja. Dimatikan tak HP-nya Maria? Poinnya kurang cepat tapi Desta Izayani Mufida, sudah 30 siswa yang sudah mengerjakan. Ya. Itu Anissa. Kegeser Anissa yang nomor 1. Oke, sudah ya? Sudah? Masih semangat atau sudah ngantuk? Masih semangat ya? Oke, main lagi ya, nanti besok aja. Loh, besok aja lah mau main lagi. Gak usah sih, nanti dulu aja sih. Nanti ya. Wes sudah. Silakan semuanya ditaruh, kita refleksi dulu sebelum pembelajaran selesai ya. Biar lebih semangat. Kalau saya bilang tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali, siang 2 kali, kalau malam tidak usah tepuk gini ya. Oke, kita coba dulu. Pagi, siang, malam. Loh, malamnya nggak usah tepuk gini toh, karena malam kan waktunya bubuk. Pagi, siang, malam. Wah, masih salah. Tepuk tangan untuk kita semua. Maju. Oh, enggak. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama tentang berpikir komputasi. Berpikir komputasi adalah apa tadi? Cara apa? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara komputasi. Di tadi ada 4 pola. Yang pertama, pola pertama tentang apa tadi? Dekomposisi. Apalagi? Pengenalan pola. Apalagi? Abstraksi. Yang terakhir? Algoritma. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang pemrograman dasar di algoritma. Setelah ini silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Kemudian terima kasih ya sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Gimana perasaannya? Seru ya? Oke, besok kita belajar lagi sambil bermain game ya. Silakan Anissa ditutup dengan doa dulu, dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Abata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.